Mengenai Gubernur The Fed, Jerome Powell yang memastikan pihaknya akan tetap independen dan menetapkan arah suku bunga acuan berdasarkan data ekonomi. Sehingga pemotongan bunga The Fed yang baru ini dilakukan tidak akan terkait dengan pertarungan politik ataupun akibat adanya tekanan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ya, menurut Powell, semua pejabat The Fed pastinya akan menjaga independensinya sebab hal tersebut sudah mengakar di budaya bank sentral. Pernyataan ini juga ditegaskan Powell saat kalangan media bertanya mengenai dampak rencana Trump yang ingin memecat Lisa Cook dan juga penempatan dari Stephen Miran secara mendadak di The Fed. Dan beragam aksi Trump juga disebut begitu sudah menuai banyak kritikan oleh ekonom yang menilai aksi Presiden Amerika Serikat ini mengaburkan batas politik dan kebijakan moneter. Relatedly, how can you maintain the public's perception the Fed is politically independent with this dynamic? Thank you. So we did welcome a new committee member today, as we always do, and the committee remains united in pursuing our dual mandate goals. We're strongly committed to maintaining our independence, and beyond that, I really don't have anything to share. Memang Jerome Powell sini ya super tegas ya Sarah ya. Kalau kita lihat memang cocok sih posisi gubernur The Fed itu ya Jerome Powell. Kalau menyatakan kalau pihaknya akan tetap menjaga independensi, tidak bisa diintervensi. Donald Trump tidak bisa intervensi begitu ya. Tidak hanya itu aja juga nih, usai rapat FOMC kemarin, meeting kemarin juga nih, Powell juga menyatakan bahwa kalau saat ini pihaknya ini mengedepankan kebijakan moneter yang lebih pada posisi yang lebih netral sehingga berbeda dengan kondisi sebelumnya yang ketat atau restriktif. Iya, dan setahu saya juga ya Powell itu kan lantang menegaskan kalau ketetapan pemangkasan bunga acuannya atau Fed Funds Rate juga bukan karena ekonomi AS itu udah jatuh parah gitu. Sebaliknya, sebagai langkah pencegahan agar resiko pelemahan ekonomi AS itu tidak semakin besar. Benar. Jadi terlepas dari hubungan Powell dan Trump yang panas dingin ya, kayak love-hate relationship ya. Intinya pemangkasan bunga acuan The Fed ini ya memang karena sudah waktunya gitu. Terlepas situasi inflasi Amerika Serikat yang belum sepenuhnya sesuai harapan oleh The Fed begitu ya, tapi pelonggaran kebijakan moneter ini akhirnya yang menjadi jalan yang ditempuh oleh Bank Sentral Amerika Serikat usai data-datanya ditinjau di negeri Paman Sam ini, Sar. Iya, dan tidak hanya The Fed ya yang memutuskan untuk melonggarkan kebijakan moneternya. Meski ya kalau melansir kalimat Powell, dia lebih suka menggunakan frase kebijakan moneter pada posisi yang lebih netral ya. Tapi bank sentral lainnya juga mulai memotong bunga gitu. Bahkan di Indonesia sendiri ya, seperti yang kita tahu ya Maria, BI itu kan kembali mengejutkan pelaku pasar dengan aksi pemangkasan bunga acuan yang kelima kalinya nih ya. Benar ya, padahal sepertinya banyak yang memprediksi kalau sebenarnya BI itu nanti gitu baru akan memangkas lagi di akhir tahun. Tapi ternyata surprise banget nih, kita bisa ada di rate di bawah 5% baru di September. Iya, surprise banget ya kita ya sebagai warga gitu ya. Dan pastinya sama dengan The Fed juga ya, BI memiliki pertimbangannya sendiri sampai bisa menerapkan kebijakan pelonggaran moneternya. Terlepas kebijakan-kebijakan yang juga tengah dilakukan oleh pemerintah kita. Betul, betul. Dan pastinya nih, namanya juga bank sentral kan ya, memang harus independen. Apalagi kebijakan bank sentral akan berdampak ke sektor perbankan ya, dan juga terhadap perekonomian secara keseluruhan. Jadi kebijakan ini ditetapkan pasti akan berdampak multiplier effect begitu ke segala sektor. Iya, untuk saat ini mungkin kita bisa mendoakan ya Maria ya. Semoga segala upaya yang dilakukan oleh The Fed dan juga Bank Indonesia ini akan berdampak baik bagi perekonomian di masing-masing negara tentunya. Amin pastinya ya. Oke, dari Jerome Powell ya, kita ke maraknya franchise nih, minuman asal China. Ini bacanya gimana sih, Sarah? Mishe. Mishe, oke. Dan franchise minuman lainnya ya dari Taiwan yang tidak hanya mengubah wajah retail Indonesia, tapi juga berdampak langsung kepada impor bahan baku dan perasa minuman dari China dan juga Taiwan. Iya, jadi model bisnis yang mengandalkan biaya rendah, produk standar, serta ekspansi cepat membuat franchise China dan juga Taiwan ini mudah berekspansi di Indonesia. Namun pola ini beriringan nih dengan kebutuhan input impor mulai dari premix, konsentrat, hingga kemasan dan juga mesin dari China. Data Kemendak sendiri ini mencatat bahwa impor untuk HS Code untuk 2106955 ya, atau ini biang
Premix minuman ini ya sampai dengan 17,95 juta dolar Amerika Serikat di periode Januari sampai Juli 2025. Meski nilai ini nih agak turun sebenarnya 2,96% dibandingkan tahun lalu, tapi jumlahnya ini tetap cukup untuk memasok ratusan ribu liter produk siap olah. Penurunan nilai impor ini juga diduga terkait substitusi produk lokal, kemudian perubahan pola impor atau stok yang sudah menumpuk nih dari periode-periode sebelumnya. Namun tren franchise China dan juga Taiwan ini jelas menjadi kanal utama penyerapan input impor untuk bisnis minuman berpasar volume. Iya, pemerintah dihadapkan pada tantangan ya untuk menyeimbangkan kebutuhan konsumen dan juga industri lokal, mulai dari tarif, uji mutu, hingga insentif untuk produsen dalam negeri. Kedepannya pengawasan yang lebih ketat dan juga strategi substitusi lokal akan menentukan nih apabila tren ini menjadi peluang atau ancaman bagi industri nasional. Miche ya, Miche. Tahu nggak sih julukan untuk Miche itu apa? Emang ada lagi ya julukannya? Ada julukan Miche ini ya. Miche dan kawan-kawannya ini diberi julukan sama netizen sebagai para pemburu ruko kosong. Soalnya kalau ada ruko kosong nggak ada penghuninya, mereka lagi. Ini sama kayak ini rumah makan Padang. Oh iya. Sekali ada pengkolan, ada rumah makan gitu Padang ya. di situ. Nggak boleh ada yang kosong ya. Ada aja. Nah tapi emang bener juga sih ya Maria ya, ada ruko baru selesai dibangun gitu ya. Terus ada toko Miche yang tutup, ada Aicha. Iya betul Aicha, ada lagi Aicha. Atau ada malah Momoyo gitu ya. Tapi Oke. mungkin disclaimer ya, Aicha dan juga Momoyo itu bukan franchise minuman asal China, tapi didirikan oleh pengusaha Indonesia loh. Oh namanya aja Namanya ya, aja, berbau-bau gitu. China ya. Hafal banget kayaknya Sarah memang suka nih, ketahuan suka jajan Miche dan juga kawan-kawan ya kayaknya nih. Iya. Tim pencoba ya? Tim mencoba, karena kan apa yang viral kita harus juga coba ya. Oke. Nggak bisa dong kalau misalnya masyarakat Indonesia nyobain, masa kita juga ketinggalan. FOMO dong pastinya. Gitu Soalnya ya. banyak ya, ada di mana-mana ya Sar ya. Itu dia nih kalau kita lihat soal Miche yang ada di ruko-ruko pinggir jalan, bahkan di toko-toko yang ada di mall nih ya kan. Jadi akhirnya tergerak tuh seperti tadi Sarah bilang, langsung masuk, langsung coba. Tapi belum tentu berarti ya strategi mereka ini ada di mana-mana. Mereka tahu mereka harus garap pasar yang mana. Memang ini juga peran yang penting ya untuk mendongkrak penjualan, apalagi masyarakat Indonesia nih ya kan. Banyak nih, bayangin dong berapa orang yang jajan Miche CS per hari, coba tunjuk tangan. Nah, kalau ada di salah. karena kalau ada di dekat rumah ya kan, aduh ngemil-ngemil apa udah jalan sedikit ya gitu. udahlah, kadang-kadang juga ada promo. Bener, gitu kan, itu ya. dia. Nah, tapi memang saking laris manisnya nih, berarti tujuan pemilik franchise minuman asal China dan juga Taiwan ini berhasil. Betul, berhasil banget, bukan berhasil lagi ya, bukan berhasil banget malahan. Meski banyak sebenarnya dinamika ya di perekonomian, pengelola franchise minuman asal Taiwan dan juga China menilai begitu bahwa pasar Asia Tenggara tuh pasar yang masih potensial. Nah, urusan logistik terbilang aman, terjangkau, dan regulasi sebenarnya di negara-negara Pasifik itu dinilai relatif ramah lah untuk investor asing, apalagi Indonesia kan. Please Indonesia, gitu, please betul. come gitu ya. Makanya memang selain Miche gitu ya, banyak juga brand lain yang menjamur nih, misalnya Haiti, Chagi, Yes. Gongcha, Aduh. Tea, kalau nggak salah namanya, aku lupa juga tuh ya, bacanya Dari apa tadi gitu kamu ya. belajar ini bacanya gimana ya? Ini apa pelafalannya? Ada koi juga, ada leleca juga. Wow, Banyak. tentunya ini kesuksesan ya untuk ekspansi perusahaan asal China dan juga Taiwan. Ini menginspirasi pastinya ya, membuka mata juga kalau mencari pasar yang potensial itu penting. Cuma harapannya sebenarnya para produsen lokal ini ya nggak mau kalah, jangan kalah gitu. Harus bisa unjuk gigi. Masa negara kita udah diakui sebagai salah satu pasar potensial, malah kesuksesannya hanya dinikmati perusahaan asing semata. Jangan gitu. Iya bener, jangan sampai nih ya negara kita cuma jadi kayak pelabuhan utama doang ya. Aliran barang murah dari China atau negara asing lainnya. Betul, jadi jangan hanya semata-mata jadi target konsumen terus ya. Industri food and beverage lokal juga harus didorong. Dan untuk pemirsa juga jangan lupa ya, terlepas dari itu, brand luar atau lokal ini tetap ingat jaga dan atur batasan konsumsi gula per hari. Soalnya kayak minum-minuman seperti ada milk tea, ada bubble, kemudian ice cream ya yang dijual di Miche itu
manis-manis semua gitu. Jadi pesan ini juga berlaku buat Sarah, jangan banyak jajan yang manis-manis. Aku langsung tertohok gitu ya Maria ya. Baiklah, saya ingat pastinya. Iya, jangan banyak jajan yang manis-manis ya. Oke, kita ke info langsung selanjutnya. Oke, selanjutnya ini ada Asosiasi Pengusaha Wadah Makan Indonesia atau APMAKI yang memastikan dan juga berkomitmen kalau produsen dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan food tray untuk program makan bergizi gratis atau MBG dengan mengutamakan produk lokal. Ya, Sekretaris Jenderal APMAKI Ardi Susanto mengungkapkan bahwa saat ini pemakaian food tray produksi lokal baru sekitar 15% dari total kebutuhan nasional. Padahal kapasitas produksi asosiasi sudah memadai. Ardi juga menegaskan komitmen pengusaha lokal untuk memastikan proses produksi sesuai prinsip halal dengan menggunakan pelumas nabati agar masyarakat tetap merasa tenang. Ya, saat ini pengusaha lokal pun siap menyanggupi kebutuhan program makan bergizi gratis yang mencapai 70 juta unit food tray tahun ini. Asalkan pemerintah punya komitmen untuk menggunakan produk lokal. Oke, ini warga Indonesia nih ya, kalau isu nyerempet soal agama viral langsung biasanya. Langsung rame, langsung dapat respon, langsung banyak yang react gitu ya. Padahal nih ya, kasus keracunan akibat makan menu MBG sering banget loh. Kenapa pas isu minyak babi ini yang keluar langsung viral? Padahal ada isu yang lain ya, maksudnya gitu, Sar. Iya, mungkin karena memang Indonesia ini kan mayoritas kan penduduknya beragama memeluk agama Islam gitu ya, Muslim gitu. Walaupun bukan negara Islam ya tentunya ya, tapi sensitif banget ya kalau udah menyangkut agama memang. Betul, karena saking hebohnya nih sampai Presiden notice loh Pak Prabowo ya. Gimana enggak ya, karena kan program MBG ini kan memang andalannya Pak Prabowo ya, program kampanye. Wajar sebenarnya kalau Pak Prabowo akhirnya sedikit sensi kalau ada apa-apa sama program MBG. Kalau nggak lancar, kalau prosesnya kenapa-napa, pasti Pak Prabowo langsung bereaksi. Iya, karena memang itu kan program prioritas beliau begitu ya. Jadi bukan cuma karena menyangkut isu akidah agama Islam, tapi juga ini kan memang program unggulan Prabowo gitu ya, Maria ya. Tapi sebenarnya ya, Kepala BGN sendiri sudah kasih klarifikasi nih, Sarah. Kalau food tray MBG ini sudah steril dari minyak babi, sudah dibersihkan, disucikan, dan sudah mendapat sertifikasi halal. Kata Kepala MBG juga, food tray-nya ini ada sampel halalnya, kalau nggak salah ya. Kalau saya sih sebenarnya belum pernah lihat sih food tray-nya tuh seperti apa. Mungkin nanti pemirsa CNBC Indonesia, anaknya sekolah, kemudian ada dapat begitu ya MBG, bisa tolong nggak sih difotoin? Bener nggak sih food tray-nya ada logo halalnya? Penasaran gitu. juga jadinya ya Penasaran. Maria ya. Tapi mungkin ini ada yang berbeda pendapat sebenarnya begitu ya. Kalau kata NU Jakarta gitu, food tray MBG tetap tidak halal. Karena standar halal bukan cuma dilihat dari hasil akhir tapi juga dari proses produksinya gitu. Jadi ini penjelasan dari Kepala MBG juga ya. Jadi kata Pak Dadan Hindayana, minyak babi ini digunakan saat pencetakan food tray supaya tidak panas. Kan bahannya logam ya. Jadi minyak babi ini bukan salah satu bahan pembuatan food tray-nya. Oh, jadi dia cuma ngolesin aja ya. Tapi kan ya prosesnya kan nggak masuk ke dalam kategori halal ya. Jadi ya itu gitu, kenapa pemerintah kok nggak bikin di Indonesia gitu. Kita juga bisa bikin loh sebenarnya food tray loh. Harusnya bisa ya, sebenarnya udah sih Maria gitu. Karena memang sebagian food tray ini kan diproduksi di dalam negeri. Tapi masalahnya bukan cuma bisa doang gitu. Tapi seberapa cepat sih Indonesia ini bisa bikin food tray volumenya jutaan gitu ya. Ini bukan ribuan lagi soalnya Maria gitu. Jutaan. Nah, kita nggak tahu ya kemampuan industri China itu kan seperti apa, kita udah tahu gitu ya. Jadi ya dari awal buat kejar target gitu ya, pemerintah itu pengen yang cepat gitu. Produksi dalam negeri baru bisa sampai 11,6 juta. Jadi ada kurang 4 juta sekian lah. Iya. Ah, berarti kalau emang sudah dilibatkan sejak awal harusnya sih bisa ya diproduksi dalam negeri ya, memenuhi target MBG ini ya, Sarah. Iya benar. Ini kan masih MBG itu kan masih jauh dari target ya sebenarnya. Targetnya kan 82 juta dan sekarang itu kan baru menyentuh angka 25 juta kalau nggak salah ya. Jadi artinya masih ada 63 juta Maria. Kurangnya. 63 juta kurangnya ya. Ini peluang nih ya buat industri dalam negeri. Yuk bisa yuk ya. Satu sisi produksi dijamin bebas dari minyak babi pasti gitu ya. Di sisi lain industri dalam negeri juga bisa lebih bergairah lagi, Sar. Bener banget ya.